Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Al-Mumti' fi Syarh Al-Ajurumiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan babu al-maf'ul bihi, bab tentang maf'ul bih. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala babul maf'ul bihi wa huwa al-ismul mansubul alladhi yaqabil fi'lu nahu darabtu zaidan wa rakibtul farasa wa huwa qismani dhahirun wa mudmarun fal dhahiru ma taqaddama dhikruhu wal mudmaru qismani muttasilun wa munfasilun fal muttasilu 12 wa hiya darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna. Ya, berkata musannif ini Ibnu Ajur Mas'un Haji, bab tentang maf'ul bih. Dan maf'ul bih ini ya merupakan pembahasan yang pertama dari isim-isim yang dinasabkan. Dan maf'ul bih itu adalah isim yang dinasabkan alladzi yaqa'u bil fi'lu, yang mana yaitu merupakan yang dikenai perbuatan ya. Jadi maf'ul bih itu adalah yang dikenai perbuatan, atau bahasa kitanya adalah objek ya. Nahu darabtu zaidan, contohnya darabtu zaidan ya, saya memukul Zaid. Wa rakibtul farasa, saya menunggangi kuda. Ya, maka Zaid dan faras kuda di sini merupakan objek yang dikenai perbuatan. Wa huwa qismani, dan maf'ul bih itu ada dua seperti fa'il ya. Zahirun wa mudmarun, ada dua juga maf'ul bih. Maf'ul bih yang zahir dan maf'ul bih yang dhamir. Fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu, maka maf'ul bih yang dhahir itu sebagaimana yang telah terdahulu penyebutannya ya, seperti contoh darabtu zaidan rakibtul farasa ya. Nampak objeknya itu adalah sesuatu yang dhahir, bukan dhamir. Zaid dan kuda, ini maksud fa dhahiru ma taqaddama dzikruhu. Wal mudmaru qismani, dan dhamir itu ada dua macam, muttasilun wa munfasilun. Ada dhamir yang bersambung, ada dhamir yang berpisah. Fal muttasilus 12, maka dhamir yang bersambung ada 12. Wahia darabani wa darabana wa darabaka wa darabaki wa darabakuma wa darabakum wa darabakunna wa darabahu wa darabaha wa darabahuma wa darabahum wa darabahunna ya. Ini insyaallah jelas ya. Jadi darabani maka ya-nya ini sebagai maf'ul bihnya. Darabana na-nya, darabaka itu kafnya. Kalau kita mau bikin kalimat, contohnya misalkan darabaka zaidun. Darabaka zaidun. Ini artinya Zaid telah memukulmu, ya. Darabaki Aisyatu, misalkan Aisyah telah memukulmu. Ya, jadi kalau dhamir bersambung, kalau fiil ya bersambung dengan dhamir yang seperti ini, maka dhamirnya adalah maf'ul bih. Tentu kalau domirnya domir fa'il, ya fa'il. Misalkan kita gabungkan ya antara domir maf'ul bih dengan domir fa'il. Contohnya di dorobaka. Ya. Dorobaka ini kan artinya dia memukulmu. Yang memukul siapa tidak jelas. Misalkan kalau yang memukul saya menjadi dorobetuka. Ya, dorobetuka. Ya. Saya memukulmu. Kemudian misalkan lagi di sini ada kalimat dorobahu ya. Dorobahu kan artinya dia memukulmu. Dianya siapa? Ya bisa siapa aja. Nah, kalau misalkan yang mukul dia itu adalah kamu ya, maka kita katakan dorob tahu ya. Dorob tahu. Nah, ini cara menggabungkan antara domir fa'il dengan domir maf'ul bih ya. Jadi caranya seperti itu. Taib. Asyarhu, penjelasan. Al-maf'ulu bihi ta'rifuhu huwal ismul mansub alladhi yaqa'u 'alaihi al-fi'lu ya. Maf'ul bihi adalah isim yang disebutkan yang dikenai perbuatan ya, yang merupakan korban dari sebuah perbuatan. Misaluhu darabtu zaidan wa rakibtul farasa. Contohnya saya memukul Zaid dan saya menunggangi kuda ya, maka Zaid dan kuda ini adalah objeknya atau yang dikenai perbuatannya. I'rabuhu zaidan wal farasa kullu wahidin minhuma maf'ulun bihi liwuqu'i fi'lil fa'ili alaihi ya. I'rabnya contohnya zaidan dan farasa, setiap salah satu dari keduanya ini merupakan maf'ul bih karena
Zaid dan Faros ya, Zaid dan kuda ini wuqu'i fi'il fa'il alaihi ya, terjadinya perbuatan dari si pelakunya atasnya, jadi sebagai objeknya. Anwa'uhu dhahirun wa mutmarun ya, macam-macam dari maf'ul bi itu ada dua, ada dhahir, ada dhamir. Awalan al-dhahiru, yang pertama maf'ul bi yang dhahir. Yunsabu bil fathati aw ma naba anha, dinasabkan dengan fathah atau apa yang menggantinya ya. Jadi kita kan sudah belajar bahwasanya di antara tanda ya i'rab itu ada yang tanda i'rab asli, ada tanda i'rab far'i. Kalau kita bicara nasab, tanda i'rab aslinya adalah fathah. Adapun tanda i'rab far'inya itu ada banyak ya. Seperti kita sudah belajar bahwa nasab itu punya 5 tanda. Al-fathatu wal alifu wal kasratu wal ya'u hadfun nun ya. Ada fathah, kasrah, alif ya, dan membuang nun. Baik, tunjukkan yunsabu bil fathati idza kana isman mufradan nahwu qouli ta'ala wa qatala Dawudu Jaluta ya. Dinasabkan dengan fathah apabila ia adalah isim mufrad. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala wa qatala Dawudu Jaluta, dan Daud telah membunuh Jalut. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 291. Au kana jama' taksirin. Yang kedua dinasabkan juga dengan fathah ya kalau dia jama' taksir. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa bassa minhuma rijala ya. Dan Allah turunkan dari Adam dan Hawa itu rijala ya, laki-laki dan perempuan itu rijala, yaitu laki-laki dan perempuan yang banyak. Ini dalam surat An-Nisa ayat 1. Taib. Wa yansabu bil kasrati idza kana jam'a muannatsin saliman. Dan dinasabkan dengan kasrah apabila ia merupakan jamak muannas salim. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala khalaqas samawati, ya Allah telah menciptakan langit ya. As-samawati, kenapa nasabnya tidak dengan fathah? Karena samawat ini merupakan jamak muannas salim. Wa yunsabu bil ya'i idza kana jam'a mudzakkarin saliman ya, dan dinasabkan dengan ya apabila jamak mudzakkar salim. Nahwu qouli ta'ala la tattakhidul kafirina awliya ya. Contohnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, janganlah kamu ambil orang kafir sebagai pemimpin ya. Di dalam surat An-Nisa ayat 144, dan ini merupakan dalil haramnya seorang muslim memilih pemimpin kafir ya. Au musanna, nahwu qouli ta'ala wa ja'alna muslimaini laka ya. Yang kedua yang dinasabkan dengan ya, tadi kan yang pertama yang dinasabkan dengan ya jamak mudzakkar salim, yang kedua yang juga dinasabkan dengan ya adalah musanna. Kita tahu bahasanya musanna itu punya dua versi ya, seperti kalau muslimun, muslimani, muslimaini. Maka kalau dia dalam keadaan nasab, dia tandanya adalah yang ya. Contohnya firman Allah Subhanahu wa taala wa ja'alna muslimaini laka ya, dan jadikanlah kami dua orang yang berislam kepadamu. Wa yansabu bil alifi idza kana minal asma'il khamsati ya, dan dinasabkan dengan alif apabila ia dari kelompok isim yang 5. Nahwu qouli ta'ala, contohnya firman Allah Subhanahu wa taala awa ilaihi akhahu ya. Awa ilaihi akhahu ya, ia menyertai atau mendekati saudaranya. Taib, ini maf'ul bi yang dhahir. Intinya kalau dhahir itu yang bukan dhamir ya. Kemudian sanian al-mutmaru ya. Jenis maf'ul bi yang kedua yaitu maf'ul bi dhamir. Wa huwa naw'ani muttasilun wa munfasilun, dan maf'ul bi dhamirnya ada dua. Ada yang bersambung dengan fiilnya secara langsung, ada yang munfasil, terpisah ya. Al-muttasilu huwa alladhi yattasilu bil fi'li. Ya, dhamir muttasil di sini maksudnya adalah yang nyambung langsung dengan fiil. Wa huwa ya'ul mutakallimi wa na al-mutakallimi wa kaful mukhatabi wa ha'ul ghaibi. Dan dia adalah ya mutakallim, na mutakallim, kaf mukhatab, dan ha ghaib. Ya'ul mutakallimi wa hiya lil mutakallimi wahdahu nahwu darabani. Ya mutakallim ini adalah untuk orang yang berbicara sendirian ya. Nahwu darabani, ia memukul saya. Na wa hiya lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu aw lil mu'azzimi nafsahu nahwu darabana ya. Nah, itu untuk mutakalim, untuk orang yang berbicara, dan bersamanya ada orang yang lain selainnya.
atau untuk mengagungkan dirinya. Ini kita bahas ya tentang mu'adzim nafsah. Ya seperti dalam ayat inna nahnu nazzalna dzikra ya, di situ nahnu tidak menunjukkan bahwasanya Allah itu banyak ya, tapi itu untuk lil mu'adzim nafsah, untuk mengagungkan dirinya. Nahu dorobana ya, contohnya dorobana, dia telah memukul kami ya. Kaful mukhatabi takunu maftuhatan ma'al mukhatabil mufradil mudakkari ya. Kaf mukhatab ini bisa difathahkan ya bersama mukhatab untuk mufrad mudakkar. Contohnya dorobaka ya, kafnya fathah. Dorobaka artinya dia memukulmu. Wa takunu maksuratan ma'al mukhatabatil mufradatil muannasati. Dan kafnya jadi dibaca kasroh kalau itu untuk apa? Untuk mukhatab mufrad muannasah ya, mufradah muannasah untuk perempuan. Nahu dorobaki ya, ia telah memukulmu. Wa tattasilu bihil mimu wal alifu lid-dilalati 'alal musannal mukhatabi mutlaqan nahu dorobakuma. Dan bersambung dengan mim dan alif untuk menunjukkan makna musanna ya, dan ini untuk musanna mukhatab secara mutlak ya. Contohnya dorobakuma, dia telah memukul kalian berdua. Wa tattasilu bihal mimu ad-dalatu ala jama'ati dzukuril mukhatabina nahu dorobakum. Dan bersambung pula dengan mim yang menunjukkan atas jamak mudzakkar ya. Contohnya dorobakum, ia telah memukul kalian banyak ya. Wa tattasilu bihan nun ad-dalatu ala jama'atil inasil mukhatabati mislu dorobakunna. Dan bersambung pula dengan nun yang menunjuki atas jamak muannas ya. Contohnya dorobakunna, ia telah memukul kalian wanita banyak. Thayyib. Kemudian ha'ul ghaibi ya, ha ghaib takunu lil ghaibil mufradil mudzakkari nahu darabahu ya. Ha ghaib itu ya bisa untuk ghaib mufrad mudzakkar, contohnya darabahu, ia telah memukul dia. Wa takunu lil ghaibatil mufradatil muannasati nahu darabaha. Dan juga dipakai untuk yang ghaib kemudian untuk mufrad muannasah, contohnya darabaha, ia memukul dia wanita. Wa tattasilu bihal mim wal alif lidiyalatil musannal ghaibi mutlaqan nahu darabahuma. Ini udah ya sama persis dengan yang kaf tadi. Wa tattasilu bihal mim mudalatu ala jama'ati dzukuril ghaibina nahu darabahum, ia telah memukul mereka laki-laki. Wa tattasilu bihan nun mudalatu ala jama'atil inasil ghaibati nahu darabahunna. Dan bersambung pula dengan nun yang menunjuki makna jama' muannas. Contohnya dorobahunna, ia telah memukul mereka wanita. Fal maf'ulu bihi fi hadhil amsilati dhamirun muttasilun mabniun la yadkhuluhu i'rabun. Maka semua maf'ul bih di contoh-contoh ini seluruhnya adalah dhamir muttasil yang mabni, la yadkhuluhu i'rab, tidak masuk kepadanya i'rab ya, perubahan. Jadi semuanya mabni. Karena dhamir itu semuanya mabni. Wa inna ma yubna ala ma sumi alaihi, dan hanya saja seluruh dhamir ini dimabnikan atas apa yang didengar darinya. Ya, artinya yang kita dengar apa? Misalkan dorobaki, yang kita dengar kan kasr, berarti mabniun ala kasri. Dorobaka, yang kita dengar fathah, berarti mabniun ala fathi. Dorobahu, yang kita dengar dhammah, maka ini mabniun ala dhammi. Ini maksud dari perkataan beliau, wa inna ma yubna ala ma sumi alaihi. Fa yuqalu fi i'rabin nahwi darabani, ya, maka dikatakan dalam i'rab seperti contoh darabani, daraba fi'lun madin wan nunu lil wiqayati. Daraba adalah fi'il madi dan nun adalah untuk wiqayah. Wiqayah ini artinya melindungi ya. Nun wiqayah namanya. Wal ya'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi wal fa'il dhamirun mustatirun ya. Dan ya dhamir muttasil mabniun 'ala sukun. Kenapa? Karena dorobani ya-nya sukun, maka kita katakan mabniun 'ala sukuni. Tetapi kenapa khusus untuk dorobani ini ada nunnya? Padahal kita tahu bahwasanya yang namanya dhamir mutakalim itu sebenarnya ya saja. Tetapi kenapa diberikan nun di sini? Ya, jadi ada nun yang namanya nun wiqayah. Karena kalau nggak ada nun wiqayahnya, nanti dibacanya di dorobi, ya, bukannya dorobani, tapi menjadi dorobi. Ya, dan ini nanti akan dijelaskan kenapa ditambahkan nun wiqayahnya dalam tambihat, kita akan baca insyaallah taala. Kita lanjutkan. Yang kedua, dhamir munfasil ya.
Qala musannifu wal munfasilu 12 wa hiya iyaya wa iyana wa iyyaka wa iyyaki wa iyyakum wa iyyakum wa iyyakunna wa iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Ya, berkata musannif ini Hasan Haji bahwa dhamir munfasil itu ada 12, yaitu iyaya, iyana, iyyaka, iyyaki sampai iyyahunna. Asyarhu penjelasan. Al-munfasilu huwa alladhi yanfasilu 'anil fi'li fayataqaddamu 'alaihi, ya. Wa huwa 12 lafdhan lil mutakallimi wa iyaya wa iyana wa lil mukhatabi iyyaka wa iyyaki wa iyyakuma wa iyyakum wa iyyakunna wa lil ghaibi iyyahu wa iyyaha wa iyyahuma wa iyyahum wa iyyahunna. Baik. Penjelasan. Yang dimaksud dengan munfasil adalah huwa alladhi yanfasilu 'anil fi'li, yaitu yang terpisah dari fi'il. Fayutaqaddamu 'alaihi, maka ya dhamir munfasil ini harus dikedepankan daripada fi'ilnya. Ini syarat penggunaan dari munfasil, ya. Jadi syarat kita menggunakan dhamir munfasil untuk maf'ul bih, dhamir ini harus dikedepankan dari fi'ilnya. Jadi kalau kita ingin mengatakan ya, saya memukul kamu dengan dhamir munfasil, itu nggak boleh darabtu iyyaka, ini keliru, ya. Karena syarat penggunaannya dhamir harus dikedepankan. Iyyaka darabtu, ini benar. Kemudian misalkan kita ingin mengatakan darabtuhu, tapi kita pengen hu-nya ini kita rubah menjadi dhamir munfasil yang terpisah. Maka kita tidak boleh mengatakan darabtu iyyahu, ya. Kita hanya boleh mengatakan ya dikedepankan iyyahunya. Jadi iyyahu darabtu. Ya, jadi ini syarat penggunaan dhamir munfasil. Meskipun nanti dalam kitab yang lebih panjang lagi akan dibahas keadaan yang membolehkan iya ya ini setelah fiil. Di antaranya kalau dia di setelah illa itu boleh. Ya, misalkan kita katakan ma darabtu illa iyyahu, ya, tidaklah aku pukul kecuali dirinya. Maka ini boleh, ya. Tapi kalau setelah fa'ilnya tidak ada apapun, ya seperti langsung darabtu iyyahu, ini salah. Yang benar iyyahu darabtu. Jadi ini syarat penggunaan maf'ul bih yang munfasil, dia harus di depan, ya, harus sebelum fi'ilnya. Dan ini ada 12 ya. Untuk mutakalim itu ada 2, iya dan iyana. Untuk mukhatab ada iyyaka, iyyaki, iyyakum, iyyakum, iyyakunna. Dan untuk ghaib yaitu kata ganti orang kedua ada iyyahu, iyyaha, iyyahuma, iyyahum dan iyyahunna. Di sini dikatakan fataqulu fi nahwi darabani iyaya daraba, ya. Maka kamu katakan pada contoh darabani iyaya daraba, ya. Jadi enggak boleh daraba iyaya, salah. Yang benar dhamir munfasilnya di depan iyaya daraba. Wa fi nahwi darabaka iyyaka daraba, enggak boleh daraba iyyaka, ya. Wa fi nahwi darabahu iyyahu daraba, ya. Dan pada contoh darabahu enggak boleh daraba iyyahu, ya, harusnya iyyahu daraba. Ya, ini dimaksudkan bahwa maf'ul bi dengan dhamir munfasil ini harus dikedepankan. Fa yataqaddamu alaihi. Baik. Fa iyaya lil mutakallimi wahdahu mudakkaran kana aw muannatsan nahu iyaya akramta, ya. Maka iyaya itu untuk mutakallim, untuk yang berbicara, kata ganti orang pertama sendirian, baik mudakkar ataupun muannas. Nahu iyaya akramta. Contohnya iyaya akramta. Kamu telah memuliakan aku, ya. Kalau versi mutasilnya akramtani, ya. Ini versi mutasil. Kalau munfasil enggak boleh akramta iyaya, ya. Harus di depan iyaya akramta. Nah, sini di catatan kakinya iya dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukun fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun wal ya'u harfu takallumin wa akrama fi'lun madin mabniun 'ala sukuni wa ta'u dhamirun muttasilun mabniun 'ala fathi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ya, jadi ini cara mengirab iya ya. Jadi yang menjadi maf'ul bi iya-nya saja. Adapun ya-nya ini adalah dhamirnya. Huruf, ya. Ini menurut Syekh Malik bin Salim. Ya, na, ka, ki, kuma, kum dan seterusnya pada lafaz iya itu adalah huruf, ya. Adapun iya itu adalah dhamirnya. Ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Malik bin Salim. Baik. Wa iyana lil mutakallim alladhi ma'ahu ghairuhu aw al mu'azzimi nafsahu nahu iyana akramta. Ya, dan iyana ini untuk kata ganti orang pertama
bersama dan bersamanya ada yang selainnya, atau untuk mengagungkan dirinya sendiri. Contohnya iyana akramta, ya kamu telah memuliakan kami. Wa iyyaka lil mufradil mukhatabil mudzakkari nahwu iyyaka akramtu, ya. Iyyaka untuk kata ganti orang kedua laki-laki, iyyaka akramtu, ya. Saya telah memuliakan kamu. Wa iyyaki lil mukhatabatil mufradatil muannasati nahwu iyyaki akramtu, ya. Iyyaki untuk kata ganti orang kedua muannas tunggal, iyyaki akramtu, saya telah memuliakan kamu wanita. Wa iyyakum lil musannal mukhatabi mudzakkaran kana aw muannasan nahwu iyyakum akramtu. Dan iyyakum ini untuk kata ganti orang kedua dan ganda, ya, baik laki-laki ataupun perempuan. Contohnya iyyakum akramtu, saya telah memuliakan kamu berdua. Di mana kamu berduanya di sini bisa dua-duanya laki-laki, dua-duanya perempuan, atau satu laki-laki, satu perempuan. Wa iyyakum li jama'ati dzukuril mukhatabina nahwu iyyakum akramtu. Dan iyyakum ini untuk kata ganti orang ketiga jamak mudzakkar, iyyakum akramtu, saya telah memuliakan kalian laki-laki. Wa iyyakunna li jama'atil inasil mukhatabati nahwu iyyakun akramtu. Dan iyyakunna ini untuk kata ganti orang kedua jamak muannas. Contohnya iyyakun akramtu, saya telah memuliakan kalian wanita. Wa iyyahu lil mufradil mudzakkaril ghaibi nahwu iyyahu akramtu. Dan iyyahu ini untuk kata ganti orang ketiga, ya, ghaib, mufrad mudzakkar, ya, laki-laki tunggal, iyyahu akramtu, saya telah memuliakan dia laki-laki. Wa iyyaha li mufradatil muannasatil ghaibati, ya, iyyaha ini untuk kata ganti orang ketiga tunggal wanita, nahwu iyyaha akramtu, saya telah memuliakan dia wanita. Wa iyyahuma lil musannal ghaibi mudzakkaran kana aw muannasan nahwu iyyahum akramtu. Dan iyyahuma ini untuk musanna yang ghaib, ya, kata ganti orang ketiga ganda, baik laki-laki ataupun perempuan, nahwu iyyahuma akramtu, saya telah memuliakan mereka berdua. Wa iyyahum li jama'ati dzukuril ghaibina. Dan iyyahum ini untuk kata ganti orang ketiga jamak mudzakkar, contohnya iyyahum akramtu. Dan iyyahunna li jama'atil inasil ghaibati nahwu iyyahunna akramtu. Dan iyyahunna ini untuk jamak muannas, ya, kata ganti orang ketiga jamak muannas, iyyahunna akramtu, saya telah memuliakan mereka wanita. Ini ada catatan kaki yang ketiga, ya. Iya domirun munfasilun mabniun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun wal ha'u harfu ghaibatin, ya. Jadi yang domir itu iyanya, adapun domir yang ada setelahnya ya, na, ka, ki, kuma, kum, kunna, hu, ha, huma, hum dan hunna, ini merupakan hurufnya, ya. Dan seperti kalau ya itu huruf takallum, ya, kemudian kalau ha itu huruf ghaib, ya, dan seterusnya. Taib. Fal maf'ulu bihi fi hadhil amsilati dhamirun munfasilun wa huwa mabniun la yadkhulu i'rabun, ya. Jadi maf'ul bi yang ada dalam contoh-contoh ini seluruhnya adalah dhamir munfasil dan semuanya itu mabni, tidak masuk atasnya i'rab. Wa inna ma yubna ala ma sumi alaihi, ya, maka hanya saja dimabnikannya itu atas apa yang didengar darinya, ya. Fataqulu fi i'rabin nahwu qouli ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Maka kamu katakan dalam i'rab seperti contoh firman Allah Subhanahu wa taala, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Iya dhamirun munfasilun mabniun 'ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi muqaddamun wal kafu lil khitabi, ya. Ini cara i'rabnya. Jadi yang jadi dhamirnya itu iyanya saja. Adapun yang setelahnya kita anggap huruf, ya. Ya wahdaha hiya dhamiru wal lawahiqul ahrufun al-ya'u litakallumi wal ha'u lil ghaibati wal kafu lil khitabi. Nah, ini diajarin cara i'rabnya, ya. Jadi kalau kita ketemu sama huruf ya, kita bilangnya harfut takallum. Ya, misalkan kalau kita mau i'rab iyahu, setelah kita iya ya dulu, ya. Kita mau i'rab iya ya, setelah kita selesai meng'irab mengatakan bahwa iya itu dhamir maf'ul bih, kita katakan ya-nya itu harfut takallum. Kemudian untuk yang bersambung dengan ha seperti iyahu, ya, setelah kita meng'irab iya itu dhamir maf'ul bih, kita bilang hu-nya harful ghaibah, ya. Huruf
ghaibah. Kemudian kalau bersambung dengan kaf, iyyaka iyyakuma dan seterusnya sampai iyakuna, kita katakan setelah kita katakan bahwa iyanya adalah maf'ul bihnya, kemudian ka-nya misalkan itu harful khitabi ya, seperti itu. Jadi ini cara nyerapnya. Kalau dia ya, kita katakan harful takallum, kalau dia ha harful ghaibah, kalau dia kaf harful khitab ya. Ini panduan cara nyerap yang dijelaskan oleh Syekh Malik bin Salim rahimahullah taala. Baik. Fawaid wa tanbihat. Faidah-faidah dan catatan khusus. Al-faidatul ula, faidah yang pertama, alamatul maf'ul bihi an yasiha an yukhbaru anhu bismin maf'ulin min lafdi fi'lihi fataqulu fi misli darabtu zaidan zaidun madrubun wa fi misli syarabtu labana al-labanu masyrubun. Ya. Tanda ya maf'ul bi itu bahwasanya an yasiha sahih, benar apabila dikhabarkan darinya dengan isim maf'ul dari lafaz fi'ilnya. Ya, maksudnya untuk mengetahui suatu kata itu maf'ul bi atau bukan gampang. Tinggal ya maf'ul bihnya ini kita bikin kalimat mubtada khobar yang mana khobarnya itu merupakan isim maf'ul dari fi'ilnya. Seperti darabtu zaidan. Untuk mengetahui bahwasanya zaid ini maf'ul bi atau bukan, caranya dengan cara Z-nya ini dijadikan mubtada, kemudian khobarnya itu diambil dari isim maf'ul fi'ilnya ya. Ini kan doroba fi'ilnya ya, berarti isim maf'ulnya madrubun. Darabtu zaidan jadi zaidun madrubun, zaid dipukul ya. Kemudian contoh syarabtu labana, saya minum susu ya. Al-labanu masyrubun, susu itu diminum. Maka ini cara paling mudah untuk mengenali apakah suatu kata itu maf'ul bihi atau bukan, yaitu dengan cara ya maf'ul bihi itu dibikin kalimat mubtada khobar di mana khobarnya itu diambil dari isim maf'ul fi'ilnya. Baik. Kemudian al-faidatu tsaniyah, nunul wiqayati summiyat bidzalika li'annaha taqil fi'la li'annaha taqil fi'la al-kasra alladhi yadkhulu mislahu fil ismi wa huwal kasru bisababi ya'il mutakallimi ya. Tadi kan kita dijelaskan bahwasanya dorobani itu nunnya disebut sebagai nun wiqayah. Kenapa dinamakan nun wiqayah? Di sini katakan sumiyat bidzalika ya, dinamakan nun wiqayah, nun pelindung. Wiqayah itu artinya dari kata waqa yaqi wiqayatan, artinya pelindung ya. Li'anha taqil fi'la ya, karena nun wiqayah itu melindungi fi'il dari apa? Dari kasrah. Ya, dari kasroh yang masuk seperti pada isim ya, yang masuk seperti pada isim ya. Wa huwal kasru bisababi ya'il mutakalimi, dan dia adalah kasroh dengan sebab ya mutakalim. Artinya kalau setelah doroba ini kita mensambungkan dengan ya mutakalim, kalau tanpa adanya nun maka sudah pasti bacanya dorobi, karena kaidahnya kalau ada huruf ya sukun maka sebelumnya pasti kasroh, jadinya dorobi. Maka kalau kita bacanya dorobi, nanti ya baknya ini kasroh. Nanti dia seperti isim, ya majrur dia. Oleh karena itu, untuk melindungi si fi'il dari ya berharokat kasroh, ditambahkan nun menjadi dorobani, sehingga fi'ilnya tetap fathah doroba. Yang kasroh nunnya, nun wiqayahnya, kayak gitu. Jadi kenapa nunnya disebut sebagai nun wiqayah? Karena nun ini melindungi fi'il dari berharokat kasroh. Ya, karena kalau nggak ada nunnya, pasti bacanya dorobi, ya, sesuai kaidah. Kalau ada ya sukun sebelumnya pasti dibaca kasroh. Nah, supaya tidak kasroh nih baknya, ya ditambahkan nun wiqayah namanya. Ya, ini yang dimaksud oleh maksudnya. Li'annahu akhul jarri, ya, karena kasroh itu saudaranya jar. Ya, maksudnya kalau kita baca dorobi nanti seakan-akan fi'ilnya ini adalah majrur. Fasina anhul fi'lu, ya. Maka dijaga fi'il darinya, dari dibaca kasroh. Kamasina anil jari, ya, sebagaimana ia dijaga dari jar ya. Ammal kasrul ladzi laisa bihadil musabati fala hajata ila sunihi kal kasri qabla ya'il mukhatabati ya. Adapun kasroh yang bukan di dalam kedudukan ini, maka tidak ada hajat untuk melindunginya dari kasroh ya. Seperti kasroh yang ada sebelum ya mukhatabah ya. Kasroh yang ada pada sebelum ya mukhatabah.
Contohnya ya yang mukhatab ini pada fi'il mudhari dhamir anti ya. Misalkan kalau doroba fi'il mudhari dhamir antinya tadribina. Ya tidak ada hajat kita ya memberikan nun wiqayah pada tadribina. Kenapa? Karena tadribina ini termasuk yang i'rabnya dengan huruf ya, dengan huruf, bukan dengan harokat. Maka kita tidak hajat untuk memberikan nun wiqayah pada tadribina. Begitu pula ya di sini ditambahkan wal kasri li takhallusi min iltiqa'i sakinaini. Begitu pula kasrah untuk takhallus, solusi dari bertemunya dua sukun. Ya, kan kita tahu bahwasanya kalau ada dua sukun bertemu, maka sukun yang pertama itu dibaca kasrah. Seperti dalam surat Al-Bayyinah, itu kan asalnya lam yakun alladzina kakunil ladzina kafaru. Maka tidak masalah sekalipun yakun di sini dibaca kasrah, itu tidak menjadikan dia mirip jar, karena itu hanya karena litakhallus supaya jadi solusi bisa dibaca wasal gitu. Makanya dibaca kasrah. Jadi maksud beliau di sini kenapa kalau dorobani ini perlu ditambahkan nun wiqayah? Karena kalau tidak ada nun wiqayahnya nanti dibacanya dorobi, ya. Mirip seperti majrur ya, fi'il majrur. Adapun kalau contoh tadribina tidak ada hajat. Kenapa? Karena tadribina itu ya mu'rabnya dengan huruf bukan dengan harokat, jadi nggak usah dibahas. Begitu pula dalam contoh iltiqo sakinain bertemunya dua sukun, ini pun tidak perlu dibahas karena itu hanya sebatas masalah cara baca saja. Baik. Baik, selanjutnya al-faidatu salisa, faedah yang ketiga, al-muta'ajjabu minhu ba'da sighati ta'ajjubi ma af'alahu yu'rabu maf'ulan bihi nahu ma ahsana samaa. Ya. Sesuatu yang dijadikan ketakjuban ya dalam setelah sighat ta'ajjub, contohnya dengan sighat ta'ajjub itu kan ma'af'alahu ya, ma'af'alahu yu'rabu maf'ulan bihi, di i'rab sebagai maf'ul bih. Contohnya ma ahsanas samai ya, betapa indahnya langit. Maka dalam contoh ini ma ahsanas samaa ya, as-samaanya adalah maf'ul bih ya. Ini sighat ta'ajjub itu seperti itu, ma'af'alahu, di mana domirnya atau yang terakhir itu merupakan maf'ul bih. Baik. Al-faidatu rabi'ah, faedah yang keempat, domirul mutakallimil wahidi awil muta'addidi idza tasala bil mudhari awil amri yu'rabu maf'ulan bihi daiman nahu la tu'akhidna warhamna. Ya. Yang merupakan domir mutakalim baik untuk tunggal ataupun untuk jamak, idza tasala bil mudhari, apabila ia bersama dengan fi'il mudhari atau fi'il amr, ia di-i'rab sebagai maf'ul bih selamanya ya, selalu di-i'rab sebagai maf'ul bih. Contohnya la tu'akhidna ya. Maka la tu'akhidna di sini na-nya adalah maf'ul bihnya. Janganlah kau ambil kami. Warhamna, dan kasihilah kami. Maka na-nya di sini sebagai maf'ul bih. Wa idza tasala bil fi'lil madhi yu'rabu maf'ulan bihi idza kana ma qablahu ay akhirul fi'li maftuhan nahu zarana aw alifan nahu da'ana ya. Adapun kalau na itu bersama dengan fi'il madhi, ia di-i'rab sebagai maf'ul bih kalau yang sebelumnya atau huruf terakhir fi'ilnya maftuhan, dibaca fathah. Contohnya zarona. Karena kalau zarona ini menandakan bahwa zarona ini fi'il madi, yang mana fa'ilnya adalah huwa. Makanya na-nya adalah maf'ul bihnya. Au alifan, atau alif ya. Contohnya da'ana ya, da'ana. Ia menyeru kami. Maka dalam contoh da'ana ini ya, fa'ilnya adalah domir huwa dan na-nya adalah maf'ul bihnya. Amma idza kana ma qablahu sakinan ghairu alifin nahu mashina masyaina wa zidna wa da'auna fa innahu yu'rabu fa'ilan ya. Adapun kalau sebelumnya itu sukun yang bukan alif, contohnya masyaina, kemudian zidna dan da'auna, maka ini adalah fa'il ya, di-i'rab sebagai fa'il. Kalau kita udah belajar sorof, insyaallah mudah yang memahaminya. Karena kalau misalkan kayak kata bena, maka na-nya sini tentu bukan maf'ul bih. Kenapa? Karena kata bena ini ya, na-nya adalah fa'il. Ya.
Adapun kalau katabana, iya maf'ul bih. Karena kataba itu fi'il madi, fa'ilnya adalah huwa. Dan na di situ berarti adalah maf'ul bihnya. Tapi ini yang dimaksud oleh beliau. Kemudian al-faidatul khamisah, faedah yang kelima, ad-dhamairu ba'dal af'ali tu'rabu fi mahalli nasbin maf'ulun bi. Nahu 'allamani wa 'allamana wa 'allamaka wa 'allamahu, ya. Dhamir-dhamir setelah fi'il di i'rab di dalam kedudukan nasab sebagai maf'ul bihnya. Contohnya 'allamani, 'allamana, 'allamaka, 'allamahu. Ini ni-nya, na-nya, kafnya dan hu-nya ini adalah maf'ul bih. Ya. Insyaallah karena kita udah baca surah, kita bisa dengan mudah membedakan mana yang domirnya merupakan fa'il dan mana yang domirnya merupakan maf'ul bih. Dilihat dari sigotnya, dilihat dari wazannya, dilihat dari bentuknya. Al-faidatu as-sadisah, faedah yang ke-6, idza jaa lafdzul dalalati fi mawqi'il maf'ul bihi fayurabu mansuban ala ta'dhimi ta'adduban, ya. Apabila lafdzul dalalah Allah di dalam kalimat itu menempati maf'ul bih, maka ia di-i'rab mansub ala ta'dhim ta'adduban, ya, dengan tetap menjaga bentuk ta'dhim, ya, pengagungan dan adab. Artinya kalau kita menemukan lafaz Allah yang misalnya u'budullaha, ya, maka Allah di sini kita katakan lafzul jalalati. Ya, jangan langsung kita bilang Allahu maf'ulun bihi mansubun, tidak, tapi ya lafzul jalalati maf'ulun bihi mansubun, seperti itu. Taib. Insyaallah selebihnya bisa dibaca dan pelajari sendiri, ya. Semoga apa yang dijelaskan bisa dipahami dan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanallahi bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.